Halo, selamat siang Tribuners. Anda menyaksikan live update spesial Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Minggu 26 September 2021. Sejumlah informasi seputar kegiatan PON 20 yang saat ini berlangsung di Papua sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Akan kami berikan secara langsung bersama sejumlah jurnalis kami yang saat ini sudah berada di masing-masing lokasi. Bersama saya Ratu Jati, live update spesial PON selengkapnya untuk Anda. Baik, informasi pertama datang dari tim tenis putri Papua yang akan melangsungkan pertandingan perdananya melawan tim dari Sumatera Selatan dalam lanjutan PON 20 Papua. Pertandingan nantinya akan berlangsung di venue Sian Soor Tennis Center, Kota Jayapura pada Senin 27 September 2021. Bakal bermain di depan para pendukungnya. Tenis putri Papua menyatakan kesiapannya jelang laga esok hari. Bagaimana kesiapannya? Kita sudah terhubung dengan jurnalis tribunpapua.com. Ada Tio Effendi yang akan melaporkan langsung dari Kota Jayapura. Halo Tio. Halo Tio. Ya, halo. Selamat sore waktu Indonesia Timur, rekan Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, salam Tio. Olahraga. Ya baik, Tio, boleh dijelaskan kesiapan tim tenis putri Papua? Silahkan. Baik, Ratu, kepada Tribun Papua, pelatih kepala Yofi Arifda menjelaskan timnya telah siap secara matang usai melakukan pemusatan latihan selama 2 tahun lebih di Yogyakarta. Latihan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Kini mereka sudah 2 minggu berada di Kota Jayapura dan siap menghadapi untuk laga esok. Meski sempat terhalang virus pandemi COVID-19 yang membuat timnya harus menurunkan intensitas latihan, hal tersebut tidak membuat anak-anak Papua kehilangan semangat bertandingnya. Pada laga esok hari melawan Sumatera Selatan, timnya siap menunjukkan kualitas yang terbaik. Bahkan pihaknya dengan percaya diri yakin dapat memenangkan pertandingan tersebut. Ratu. Baik, kemudian untuk pemain kunci kejutan dari tim Putri Papua, ini apakah ada, siapa, dan apa prestasinya? Iya, baik Ratu. Untuk pemain kunci ternyata tim pelatih sudah menyiapkan 1 pemain kunci untuk membela tim putri tenis Papua, yakni Priska Madeline Nugroho. Nama tersebut sudah tidak asing tentunya bagi para pecinta tenis Indonesia, sebab dia adalah pemain timnas Indonesia dan juga kemarin prestasi terakhirnya berhasil mendapatkan medali perunggu SEA Games di Filipina 2019 lalu. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan motivasi lebih pada tim tuan rumah dan juga menjadi pembeda nantinya. Ratu. Baik, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa ada pemain kunci kejutan yang sudah memenangkan medali perunggu ya di SEA Games. Lalu boleh dijelaskan begitu target dari tim tenis putri Papua, Tio? Baik, untuk targetnya secara realistis karena sudah berlatih keras selama lebih dari 2 tahun menyiapkan tim ini, pelatih kepala menyatakan bahwa grand final partai pertandingan puncak adalah tujuan utamanya. Namun meski begitu pihaknya selalu fokus dalam tiap pertandingan untuk menyiapkan kemenangan untuk Bumi Cendrawasih. Baik, terima kasih Tio atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Tio juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Pelatih Tim Tenis Putri Papua, Yofi Arifda. Berikut liputannya untuk Anda. Oke Coach, boleh dijelaskan kesiapan tim sendiri seperti apa? Kesiapan, kalau kami di tim putri ya, sudah sangat siap. Sudah sangat siap ya? Tinggal bertanding aja. Tinggal bertanding aja. Tim putri besok akan lawan apa Coach? Besok akan melawan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Baik. Untuk tim putri ini ada berapa orang ya Coach ya? Untuk ada total 4 orang. 4 orang ya? Untuk beregu itu kuotanya 4 orang. 4 orang ya untuk 3 pertandingan itu ya Coach ya. Baik. Nah untuk kesiapannya ini sudah dibentuk dari berapa lama ya Coach ya? Tim dibentuk kalau untuk Papua itu dari 2019 November 2019. Berlatihnya di sini atau ada keluar daerah? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, Oke, berarti kesiapannya sudah 100% ya? Sudah sangat siap ya. Memang kemarin ada kendala
COVID ya. Iya. Jadi kita agak latihannya agak kurang karena COVID kan. Ya. Tapi untuk kesiapan sudah 100%. Sudah Untuk sangat lawan siap. besok sudah yakin menang, Coach? Yakin menang. Yakin ya. Ya. Pertandingan kriket PON Papua Putra dan Putri berlangsung di Arena Kriket Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Pertandingan sudah mulai dilakukan sejak Sabtu 25 September 2021 dan hari ini, Minggu 26 September 2021, semifinal nomor Super Six digelar. Untuk melihat keseruan pertandingan dan hasilnya, sudah ada Rafsan Zani Simanjorang, jurnalis Tribun Network di lokasi. Halo, selamat siang Rafsan Zani. Halo? Halo, selamat siang Ratu. Baik, Rafsan Zani, bagaimana hasil pertandingan semifinal kriket Six Putri antara Bali dengan Jawa Barat? Ya, terima kasih Ratu. Ya, tadi memang pertandingan cukup menarik ya antara kriket putri Jawa Barat melawan Bali yang dimenangkan oleh kriket putri Bali dengan skor 38-37. Dan nomor yang dipertandingkan tadi adalah nomor Super Six Putri. Seperti itu, Ratu. Dan bisa saya tambahkan juga, telah selesai juga pertandingan semifinal lainnya antara DKI Jakarta melawan tuan rumah Papua, di mana dimenangkan oleh tim tuan rumah Papua dengan skor 5-5-5-4. Dengan hasil ini, maka tuan rumah Papua akan berhadapan dengan Provinsi Bali di partai final yang sore ini juga akan dilangsungkan di lapangan kriket Doyo Baru Kabupaten Sentani. Seperti itu, Ratu. Baik, tadi pertandingan sudah berlangsung, sudah selesai antara Bali dan juga Jawa Barat. Lalu apa tanggapan dari kedua pelatih soal hasil pertandingannya? Rafsan Zani. Ya, terima kasih, Ratu. Bagi pelatih Bali Putra Morgan, keberhasilan timnya melaju ke fase final merupakan kinerja yang luar biasa, raihan yang sangat luar biasa. Namun di partai final, meskipun dijagokan untuk merebut medali emas, namun Putra Morgan enggan jemawa, dirinya ingin pemainnya fokus dan konsentrasi di laga final nanti. Dan memang perjuangan menuju final Bali memang cukup luar biasa dari babak penyisihan hingga masuk ke putaran final untuk menanti laga melawan Papua di partai final. Sementara itu, bagi pelatih Indra Yuda, pelatih kriket putri Jawa Barat, ya beliau cukup mengapresiasi perjuangan dari anak asuhnya. Meskipun di inning kedua ada poin-poin yang terbuang sia-sia, namun dengan torehan gagal di semifinal, gagal masuk final maksud saya, itu menjadi evaluasi tersendiri baginya untuk mempersiapkan tim untuk dua nomor lainnya, yaitu nomor Super 8 dan T10 yang akan dilangsungkan beberapa hari mendatang, begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan juga oleh Rafsan Zani bahwa tim DKI Jakarta ini nantinya akan berhadapan dengan tim Papua. Lalu bagaimana kesiapan untuk semifinalnya, Rafsan Zani? Ya, itu yang saya jelaskan di awal tadi, Ratu. Baru saja memang selesai pertandingan antara DKI Jakarta melawan tuan rumah Papua, di mana dimenangkan oleh tuan rumah Papua dengan skor tipis 5-5-5-4. Dan tadinya memang ada momen yang sangat menarik, di mana pelatih dari Bali, Putra Morgan, memprediksi bahwa timnya akan berhadapan dengan DKI Jakarta di babak final karena kekuatan DKI Jakarta diisi oleh pemain-pemain kriket yang cukup berpengalaman dan juga masuk timnas. Namun faktanya kriket Bali justru akan berhadapan dengan tuan rumah yang melaju ke fase final setelah mengalahkan DKI Jakarta. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Rafsan Zani atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners tadi Rafsan Zani juga sudah sempat melakukan wawancara dengan pelatih kriket Six Putri Bali Putra Morgan dengan pelatih kriket Jawa Barat Indra Yuda. Berikut liputannya untuk Anda. Coach Pimanda melangkah ke fase final kriket Six Putri, artinya medali perak sudah diraih dan kesempatan juga untuk meraih medali emas pertama di PON Papua. Bagaimana komentarnya, Coach? Baik, ini sangat luar biasa sekali bagi kami di sini.
untuk pertandingannya dari babak penyisian sampai kita bisa masuk ke fase final itu sangat luar biasa. Kita membutuhkan strategi, teknik dan skill yang sudah kita berikan materi kepada seluruh pemainnya bisa dijalankan dengan baik sehingga kita bisa nyampe di fase final. Coach, tim Anda akan menanti antara DKI Jakarta melawan Papua di babak final. Ada komentarnya dengan dua lawan ini, Coach? Kalau ini untuk DKI, saya mungkin ini lebih dominan ke DKI karena mereka lebih banyak pemainnya, pemain timnas di sana. Mereka lebih banyak dari timnas dalam artian mereka sudah punya experience atau pengalaman mereka bermain di SEA Games. Untuk tim nasional juga berangkat ke luar negeri melawan tim-tim yang lebih kuat di sana. Jadi mungkin pengalamannya yang bisa membuat mereka menang di pertandingan untuk semifinal ini untuk DKI. Coach, babak final akan diselenggarakan sore ini juga. Ya. Apa pertimbangannya, Coach? Apakah akan ada recovery atau bagaimana, Coach? Mungkin kita akan melakukan recovery sedikit itu untuk ice gel kita lakukan karena untuk di kriket itu kebanyakan yang diserang adalah otot paha dan pinggang. Mungkin kita akan melakukan stretching dengan ice gel, terus seperti rolling dari bantal itu kita akan lakukan nanti. Coach, di babak final ini apa harapannya, Coach? Untuk di babak final memberikan yang terbaik, tetap fokus, semangat, percaya satu sama lain, itu saja. Oke, terima kasih, Coach, dan selamat untuk Bali. Terima kasih. Kriket, Pak. Coach, di babak semifinal ini tim Anda boleh dibilang kurang beruntung. Ada komentarnya, Coach, dengan hasil yang kurang maksimal ini melawan tim Bali? Pertama ya, tim udah kerahkan kemampuannya semaksimal mungkin. Ya, cuman kita emang ada sedikit tengah di inning kedua pas kita bilang bowling banyak terjadi poin-poin yang terbuang sia-sia. Itu evaluasi kami, evaluasi kita bersama-sama tim. Nah, next di nomor sumber X dan kita akan lebih kerja keras lagi, lebih keras lagi pokoknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Coach, di nomor 6 putri ini peluang Anda masih bisa meraih perunggu. Bagaimana, Coach, komentarnya, apalagi mengingat laga yang akan dihadapi antara dua, yaitu DKI Jakarta dan Papua? Sudah ada persiapan untuk itu, Coach? Oke, untuk persiapan berikan perunggu ya semaksimal mungkin kita manfaatkan ya untuk kerja keras, mudah-mudahan di peringkat 3 kita bisa raih. Coach, untuk nomor lain ada evaluasi nggak dari 6 putri ini, Coach? Tentu saja ada di bowling kita ada evaluasi sedikit dan betting, terutama di betting kita masih agak kurang. Coach, pertanyaan terakhir, dengan hasil hanya di perebutan peringkat ketiga di 6 putri ini, perasaan kecewa atau bagaimana, Coach, dengan torehan dari atlet Anda? Oke, untuk kecewa sih nggak ada ya, karena kita udah maksimal semampu kita kerahkan semua tenaga kita untuk tim ya, kerja keras semua para pemain sudah semuanya. Mungkin ini keberuntungan yang belum dapat di Jawa Barat.